Apakah aku sudah makan siang hari ini? Setelah Feng Tianxing menyadari cara lawan, dia secara alami sedikit santai. Pertanyaan yang dia ajukan tidak relevan, dan lawannya jelas sedikit bingung. Saat ini, Feng Tianxing memiliki beberapa taji tulang di tubuhnya. Selama dia meninggalkan tempat ini, dia akan terluka, tapi ini jelas tidak cukup untuk membunuhnya. Saat itu, yang harus dia hadapi adalah iblis di puncak tubuh yang rusak. Tanpa batasan darah dan ilusi, dia bahkan tidak bisa menjamin dia bisa hidup untuk sementara waktu. Dan semua pertanyaan yang dia ajukan tidak akan meninggalkan bekas luka di tubuh Feng Tianxing. Karena ilusinya, pertanyaan yang dia pikir tidak bisa dia jawab berubah menjadi pertanyaan yang sangat sederhana. Berapa banyak kaki yang saya miliki? Feng Tianxing melirik. 3. Kamu masih punya beberapa kaki. 1. Dengan bantuan ilusi, kekuatan darah lawan telah dimainkan oleh Feng Tianxing di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Feng Tianxing menghela nafas lega, melihat kembali kecemerlangan di atas kepalanya, dan taji tulang di dadanya yang telah menghilang tanpa bekas, dan tersenyum. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah saya setan? Tidak, Kak. Saat kaki terakhir patah, iblis besar di depannya langsung terpelintir, dan pemandangan di sekitarnya kembali ke tempat Feng Tianxing meninggalkan Si Yeming dan ketakutan. Saat dia mengulurkan tangan dan menepuk mereka berdua, mereka tiba-tiba terbangun. Ini di mana? Feng Tianxing berkata dengan ringan. Baru saja, aku meninggalkan kekuatan guntur pada kalian berdua, hanya ingin menggunakan jarak antara kamu dan aku untuk menilai apakah kamu masih dalam ilusi. Lagi pula, kekuatan guntur tidak bisa dilawan oleh ilusi biasa, jadi kamu juga memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Secara alami, ada kata-kata yang berbeda untuk bawahan yang berbeda. Dia Yeming dan ketakutan keduanya sangat rendah, dan Feng Tianxing secara alami ingin mendorong mereka. Dia Yeming masih bingung. Tuan Feng, ada apa? Feng Tianxing memberi isyarat. Aku terkena ilusi, dan aku ingin berpura-pura menjadi kekuatan darah untuk menipuku tentang informasi di sini. Tapi tidak apa-apa, aku menemukannya tepat waktu. Dan aku menggunakan ilusi secara terbalik, dan mendapat banyak informasi darinya. Sekarang waktunya untuk pergi dan melihat. Karena itu, Feng Tianxing mengambil 2 Si Yeming dan Fir, sampai ke kedalaman hutan lebat. Sejujurnya, Feng Tianxing telah berjalan beberapa kali selama perjalanan ini. Tetapi tujuannya adalah untuk menemukan umat manusia. Jadi dia mengabaikan kemungkinan krisis di sepanjang jalan. Ketika Feng Tianxing kembali ke tepi celah di ngarai, dan kemudian memimpin 2 iblis Si Yeming dan ketakutan ke persimpangan tandus ini, dunia yang bising kehilangan kontak dengan mereka lagi. Dia Yeming, ku dengar Sedu berkata kamu bisa menulis. Perjalanan itu benar-benar membosankan, jadi Feng Tianxing mulai menanyakan beberapa hal sepele. Dapat dipertimbangkan untuk bertukar informasi satu sama lain, dan mulai melakukan pemahaman untuk melihat bagaimana mengatur kembalinya Si Yeming di masa depan. Dia Yeming bergegas kembali. Ya, saya tidak berani keluar untuk bertemu orang sebelumnya. Saya cukup beruntung bertemu setan aneh yang meminta saya menyalin sesuatu untuknya. Hadiah untuk saya tidak buruk, hampir tidak cukup untuk hidup. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Tidak apa-apa, kamu bisa dianggap sebagai keterampilan. Setan biasa pasti tidak menggunakan hal-hal ini. Tapi kata-katamu cukup bagus. Kupikir akan ada setan tingkat tinggi yang mau mempekerjakanmu. Ketika Si Yeming mendengar evaluasi yang begitu relevan, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Muda Feng, Anda melihat bahwa keahlian saya sia-sia. Apa gunanya rumah laksamana? Feng Tianxing merenung sejenak sebelum mengatakan ini. Mungkin bawahan Ludu akan membutuhkannya. Ketika saatnya tiba, aku akan memintamu. Jika dia tidak membutuhkannya, aku akan membantumu memperhatikan. Dia Yeming tiba-tiba tampak bersyukur. Sikap seperti itu membuat Feng Tianxing tertawa. Kalian, mengapa kamu memikirkan beberapa hal sepele? Tidakkah kamu menyadari bahwa kekuatanmu adalah yang lebih aku hargai? Si Yeming tertegun sejenak, dan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi tubuhnya yang ditutupi jubah hitam, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu masih tidak bagus. Penampilanku tidak terlalu bagus. Maka jangan mempermalukan Tuan Muda Feng. Feng Tianxing mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Si Yeming dan berkata dengan lembut. Sebenarnya, aku tidak pandai tampil untuk beberapa hal. Kamu bisa membantuku menyelesaikannya. Kekuatan adalah bagian yang sangat penting, dan kekuatan serta bakatmu juga bagus. Aku khawatir kamu juga. Aku bermaksud melatihmu untuk menjadi prajurit yang cakap di bawah komandoku. Bagaimana menurutmu? Dia mengangguk berulang kali. Karena tindakan ini, sebagian lumpur di tubuhnya terguncang, dan bau busuk menyebar. Kecelakaan seperti itu membuat gerakan Fir sedikit kaku, yang menyebabkan Feng Tianxing tertawa kecil. Si Yeming, yang berada di samping, melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Feng Tianxing tidak bermaksud tertawa, jadi dia menghela nafas lega. Tuan Feng, kemana kita akan pergi? Feng Tianxing menjelaskan. Iblis yang menyerang kita tadi, kita sedang menuju ke sarangnya. Jika kita cukup cepat, kita seharusnya bisa menemukannya sebelum iblis lain.
dan kemudian menggunakan metode rahasiaku untuk memasukkan informasi ke dalam pikirannya. Keluarkan itu, sekarang kami tidak tahu apa-apa tentang lawan kami, dan mereka cukup defensif tentang saya, dan saya tidak pernah mendapatkan kecerdasan yang kuat. Tapi meski kesempatan ini terlewatkan, kita akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Jadi jangan terlalu khawatir, sekarang Feng Tianxing memiliki kekuatan yang nyata. Dia memiliki banyak kepercayaan diri untuk berbicara. Dia Yeming tiba-tiba angkat bicara. Tuan Muda Feng, jika Anda melewati area ini, saya tahu jalan kecil. Itu adalah jalan yang saya gunakan untuk bernegosiasi dengan iblis misterius itu. Setidaknya 1 hari lebih pendek. Mata Feng Tianxing tiba-tiba menyala. Benarkah? Kalau begitu aku akan menyusahkanmu untuk memimpin jalan. Di tempat hantu ini, setan biasa benar-benar tidak datang untuk menjelajahi jalan. Si Yeming juga mengangguk setuju. Karena ini awalnya adalah persimpangan dari 2 dunia, itu dicampur secara paksa. Belum lagi lingkungan yang keras. Ada juga pemandangan ekstrim dari waktu ke waktu, seperti gunung berapi dan gempa bumi yang mengubah sebagian medan. Secara alami, iblis tidak perlu menyelidiki bagian ini, dan itu bukan cara yang baik untuk dilakukan. 3.000 pengadilan Tao semuanya disatukan oleh kekuatan besar iblis, dan persimpangan dari 3.000 dunia ini secara alami menjadi identik dengan bahaya. Lingkungan yang keras, racun beracun, perubahan medan, dan ras tak dikenal yang bertahan hidup di lingkungan yang begitu keras semuanya membuat daerah ini berbahaya. Dia Yeming membawa Feng Tianxing ke lorong gelap, dan memimpin Feng Tianxing melewati lingkungan seperti gua yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya gelap gulita, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku.